माँ, कहाँ रखे हैं? Halo teman film pecinta India lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Vergati. Film yang dirilis pada tahun 1995 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Salman Khan, Divya Dutta, Atul Agnihorti, Sudesh Berry, Pooja Dadwal, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang gangster dan antek-anteknya yang memperkosa dan membunuh seorang gadis. Kakak angkatnya tak terima, lalu membalaskan dendam dengan cara yang lebih sadis. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh penemuan seorang bayi di tempat sampah. Seorang inspektur bernama Hawal merasa kasihan melihat bayi malang itu, dan dia pun membawa bayi itu berniat untuk merawatnya. Di perjalanan pulang, Hawal mampir ke sebuah rumah bordil milik seorang wanita bernama Hima. Diketahui, Hima adalah seorang PSK dan baru saja melahirkan seorang anak laki-laki. Di sana, Hima meminta tolong kepada Hawal untuk memberikan air suci kepada anaknya. Hima pun menawarkan Hawal untuk memberikan air suci kepada bayi yang dibawa Hawal. Namun Hawal menolaknya dan berkata jika dia belum berhak untuk memberikan air suci kepada bayi itu. Kemudian Hawal pun membawa bayi itu pulang. Namun istrinya yang bernama Parpati yang sedang hamil besar menolak kehadiran bayi itu di rumahnya. Parpati berkata jika dia tak mau mengurus seorang bayi haram. Hal itu membuat mereka bertengkar. Lalu Parpati memilih untuk meninggalkan Hawal dan berkata jika dia tidak akan pernah menemui Hawal sampai dia mati. Dan begitu pun sebaliknya. Hawal pun tetap mengurus bayi itu seperti anak kandungnya sendiri. Dan anak itu pun diberi nama Ajay. Singkat cerita, Hawal mengantar Ajay ke sekolah. Saat itu ada Hima dan anaknya yang bernama Slok. Hima kembali meminta tolong kepada Hawal untuk menjadi wali Slok. Karena Hima tidak mau Slok ditolak bersekolah di sana karena latar belakang ibunya yang seorang PSK. Ajay dan Slok pun berteman. Namun di sekolah mereka menjadi korban bulian teman-temannya dan mereka hampir tidak mempunyai teman. Namun Ajay berusaha bersosialisasi dengan orang-orang yang lebih dewasa darinya dan belajar berjudi. Singkat cerita, Ajay dan Slok tumbuh dewasa. Kini Slok menjadi seorang pembisnis, namun Ajay menjadi seorang yang ketagihan judi. Slok mempunyai kekasih bernama Pooja, sedangkan Ajay tidak pernah mempercayai cinta. Tiba-tiba, beberapa preman menggoda Pooja. Lalu Ajay datang dan menghajar para preman itu. Polisi pun datang dan menciduk mereka semua termasuk Ajay. Untungnya, kedua belah pihak memilih berdamai dan kasus ini ditutup oleh kepolisian. Scene pun berpindah. Di sana ada seorang gangster bernama Ika. Diceritakan, Ika adalah gangster yang menampung gadis-gadis untuk dijadikan PSK. Setiap orang yang membawa seorang gadis maka akan diberi imbalan sejumlah uang oleh Ika. Singkat cerita, Ika memanggil Ajay dan menawarkan pekerjaan kepada Ajay untuk menjadi tukang pukul. Namun Ajay menolak karena dia tidak pernah mau diperbudak oleh siapapun. Ajay pun pulang ke rumahnya dan mengadu kepada Hawal jika dia telah menolak pekerjaan dari Ika. Hawal pun merasa lega. Hawal mengetahui jika Ajay kecanduan berjudi, namun Hawal tidak pernah melarangnya. Bahkan mereka sering melakukannya di rumah, namun bukan dengan jaminan uang, melainkan sepiring parata. Siapa yang kalah, maka dia tak mendapatkan jatah makanan. Meskipun Hawal merawat Ajay hingga dewasa, namun Ajay tidak pernah menganggap Hawal sebagai ayahnya. Ajay malah lebih dekat dengan Slok dan ibunya yaitu Hima. Hima dan Slok sudah menganggap Ajay seperti keluarga mereka sendiri. Dan Hima selalu menasihati Ajay agar jangan pernah berbuat macam-macam, apalagi berurusan dengan Ika dan komplotannya. Suatu hari, Ajay mendapatkan sebuah pekerjaan di rumah sakit. Ajay bekerja di bagian kamar mayat.
Di sana ada keluarga pasien histeris dan memohon agar anaknya diserahkan oleh pihak rumah sakit. Namun mereka tidak mempunyai uang untuk menebusnya. Mereka pun meminta bantuan kepada Ajay. Ajay pun masuk ke kamar mayat dan menghajar petugas yang ada di sana. Setelah itu, Ajay mengundurkan diri dari rumah sakit itu. Ajay berkata jika dirinya tidak ingin bekerja di sana lagi, karena menurutnya orang-orang di sana jahat dan memanfaatkan masyarakat hanya demi bisnis semata. Kini Ajay kembali menjadi pengangguran dan hanya membantu sedikit pekerjaan slok. Tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang gadis baru yang sedang digagahi oleh Ika dan gengnya. Namun Ajay berpura-pura tidak mendengarnya karena dia tidak mau terlalu ikut campur masalah orang lain. Cerita pun berpindah ke kediaman Ika. Ada seorang pria membawa keponakannya untuk dijual kepada Ika. Ika pun berminat dan membayar pria itu. Namun pria itu merasa bayaran yang dia dapat tidak sesuai. Hal ini membuat Ika kesal, lalu dia pun membunuhnya. Ika lalu menyuruh anak buahnya untuk membuang mayat pria itu. Namun saat di luar, mereka tertangkap oleh Nelkan. Ika pun meminta bantuan kepada temannya yang bernama Gulati untuk membebaskan anak buahnya. Singkat cerita, Gulati menelepon Nelkan dan berkata jika dia menyandera orang tuanya dan meminta anak buah Ika dibebaskan. Keesokan harinya, Nelkan bersiap untuk menyerahkan anak buah Ika dan membebaskan orang tuanya. Tiba-tiba, Ajay datang dan meledek Nelkan. Ajay berkata jika Nelkan harus mempunyai keberanian yang kuat untuk melawan anak buah Ika. Setelah itu, Nelkan pergi tanpa pengawalan dan berhenti di sebuah lahan kosong. Di sana banyak penjaga bersenjata yang menyandera orang tuanya. Mereka pun mulai melakukan barter. Namun Nelkan malah diserang oleh Gulati dan orang tuanya kembali disandera. Gulati menyuruh anak buahnya untuk membunuh Nelkan. Namun tiba-tiba Ajay datang dan menghabisi satu persatu para penjahat di sana. Nelkan pun membantu Ajay dan membabat habis anak buah Gulati. Lalu Gulati pun tewas meledak. Nelkan dan orang tuanya selamat dan berterima kasih kepada Ajay, lalu menawarkan untuk membalas kebaikan Ajay. Namun Ajay berkata jika dia melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Scene pun berpindah, terlihat Puja sedang malam mingguan bersama Slok. Dari kejauhan, ayah Puja yang bernama JK memperhatikan anaknya. Saat di rumah, JK menginterogasi Puja dan menanyakan latar belakang Slok. Ayahnya lalu meminta Puja untuk membawa Slok bersama orang tuanya. Di sisi lain, Slok meminta restu untuk menikahi Puja. Namun ibunya menolak karena dia khawatir jika keluarga Puja tidak akan menerima. Kalau tahu Slok anak dari seorang ibu mantan PSK. Slok pun tak kehabisan akal. Dia meminta bantuan kepada Ajay untuk menghadap orang tua Puja. Di sana, Ajay terus meyakinkan JK untuk menerima Slok sebagai menantunya. Namun JK berkata jika Slok harus menjadi miliarder untuk menikahi Puja. JK lalu menantang Slok untuk membawa uang sebesar 2 miliar. Lalu setelah itu, JK akan memberikan salah satu proyeknya kepada Slok. Dan setelah proyek itu selesai, JK akan menikahkan Slok bersama Puja. Slok pun hampir menyerah karena dia tak yakin akan mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Namun Ajay berkata jika dia akan membantu Slok untuk mendapatkan uang itu. Keesokan harinya, Ajay mendatangi sebuah tempat judi milik Ika. Di sana, Ajay menghubungi Ika dan meminta izin untuk bermain di tempatnya. Tak hanya itu, Ajay meminjam uang kepada Ika sebesar 100 juta untuk saldo judinya dengan catatan jika Ajay kalah maka Ajay akan mengabdi kepada Ika sepanjang hidupnya. Dan Ika pun menyetujuinya. Ika lalu mengutus anak buahnya yang bernama Chausa untuk berjudi melawan Ajay. Singkat cerita, Ajay dan Chausa mulai berjudi. Permainan semakin menegangkan saat Ajay kalah di babak pertama. Namun sampai akhirnya Ajay memenangkan permainan dan membungkus semua taruhannya untuk ditukar dengan uang 2 miliar rupiah. Setelah itu, Ajay kembali menghubungi Ika dan memberitahukan jika Ajay memenangkan perjudian dan berhasil membungkus uang 2 miliar. Saat Ajay akan pergi, Chausa dan anak buahnya mengepung dan menghadang Ajay. Namun Ajay masih santuy dan menghajar anak buah Chausa dengan sekali pukulan.
Tak lama kemudian, Ika datang dan mengusir semua pengunjung di sana. Ika merasa telah dirampok oleh Ajay karena Ajay berhasil mendapat uang dengan jumlah yang banyak. Ika pun menghampiri Chausa, lalu dia pun membunuhnya. Cerita kembali kepada Ajay. Terlihat Ajay sedang dipukuli oleh Hima. Hima sangat marah ketika mengetahui Ajay mendapat uang banyak dari hasil berjudi. Terlebih, Ajay berurusan dengan komplotan Ika. Hima pun menolak uang pemberian Ajay dan berkata jika dia tidak membutuhkan uang haram untuk pernikahan anaknya. Slok pun mencoba menentang ibunya dan membela Ajay. Namun ibunya kekeh tidak mau memaafkan Ajay dan mengusir Ajay dari rumahnya. Setelah itu Ajay pulang. Namun di sana Ajay kembali dipukuli oleh ayahnya. Hawal merasa kecewa kepada Ajay. Padahal Ajay sudah berjanji tidak akan berurusan dengan Ika. Hawal pun lalu mengusir Ajay dari rumahnya. Kini Ajay ngegembel, tidak mempunyai tempat untuk berlindung. Tiba-tiba Hawal datang dan membujuk Ajay untuk kembali ke rumahnya. Hawal meminta maaf kepada Ajay karena telah memarahinya. Sementara itu, Hima sedang membujuk Slok yang sedang mogok makan. Namun Slok tak mau makan sampai ibunya memaafkan Ajay. Ibunya berkata jika Ajay telah membuat kesalahan dan membahayakan dirinya sendiri. Slok menjawab jika Ajay hanya meminjamkan uang untuk memulai proyeknya. Dan Slok berjanji akan mengembalikan uang itu kepada Ika jika proyeknya berhasil. Setelah mendengar penjelasan Slok, Hima pun luluh dan berpesan agar Slok dan Ajay untuk selalu berhati-hati dalam bertindak. Tiba-tiba, Ajay datang dan berdiri di depan rumah Slok. Slok pun menghampiri Ajay untuk makan bersama. Hima pun menghampiri Ajay dan menyuapinya makan. Hima terlihat sangat menyayangi Ajay seperti anaknya sendiri. Keesokan harinya, Slok datang ke rumah Puja dan memberikan uang kepada JK. JK pun tak menyangka Slok akan mendapatkan uang sebanyak itu dalam satu hari. Sesuai janjinya, JK lalu memberikan proyeknya kepada Slok. Scene pun berpindah. Hawal mendapat sepucuk surat dari anaknya. Ternyata, Parpati melahirkan anak perempuan yang dinamai Sandia. Di sana, Sandia mengabarkan jika Parpati sedang sekarat. Ajay pun membaca surat itu dan mengajak Hawal untuk pergi bersama. Namun Hawal menolaknya karena dia sudah berjanji untuk tidak pernah menemui istrinya lagi. Ajay pun nekat akan menemui Parpati. Lalu Hawal mengingatkan Ajay jika Parpati tidak akan pernah menerima Ajay di sana. Keesokan harinya, Ajay pergi ke stasiun diantar oleh Slok dan Puja. Namun di sana terlihat sepi. Tiba-tiba, Ajay dihadang oleh sekelompok orang. Bukan Ajay namanya jika tidak membabat habis orang yang mengganggunya. Ternyata, orang-orang itu adalah suruhan Ika. Ika kesal karena Ajay memenangkan judi dan bertanya siapakah yang menyuruhnya. Ajay tak mau Ika tahu uang itu untuk Slok dan berkata jika yang menyuruhnya adalah rekan Ika si menteri botak. Ika termakan omongan Ajay dan dia pun segera menangkap menteri. Menteri tak tahu mengapa Ika marah kepadanya. Ika berkata jika menteri sudah berkhianat. Kemudian Ika memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa menteri. Singkat cerita, Ajay sampai ke desa dan bertemu Sandia. Di sana, Sandia menyambut kedatangan Ajay, lalu mengenalkannya kepada Parpati. Benar saja apa yang dikatakan oleh Hawal. Parpati menolak kedatangan Ajay, lalu mengusirnya. Parpati selalu merasa jika Ajay adalah benalu dan menyalahkan Ajay karena telah merebut suaminya. Ajay pun berniat pergi, namun Sandia menahannya dan memohon kepada Ajay untuk tetap tinggal di sana. Malam harinya, terlihat Ajay sedang ngerengkol tidur di bawah pohon. Tiba-tiba, Parpati datang menghampiri Ajay. Parpati marah hanya di bibir saja. Sebenarnya, dia pun kaduhung meninggalkan suaminya dahulu. Dia menanyakan kabar suaminya kepada Ajay. Ajay menjawab jika kini Hawal sudah tua dan telah pensiun menjadi polisi. Parpati lalu mengusap kepala Ajay dan berusaha menerima Ajay. Di sana, Parpati meluapkan kasih sayang kepada Ajay. Hal ini membuat Ajay terhura karena untuk pertama kalinya Ajay merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Scene pun berpindah kepada Slok. Kini Slok menjadi pria mapan dan berhasil menjalankan proyek yang diberikan oleh JK. JK pun merasa bangga atas kerja keras Slok selama ini.
Di tempat lain, Ika hendak membunuh menteri, tapi komisaris yang masih rekannya menghentikannya. Dia bertanya apa masalah Ika dengan menteri. Ika kemudian menjelaskan apa yang dikatakan Ajay. Menteri tak mengaku jika dia telah memerintahkan Ajay. Dia berkata jika dia tak mungkin mengkhianati Ika. Ika pun sadar jika dia sudah dibohongi oleh Ajay. Dia marah dan ingin memberikan Ajay pelajaran. Menteri dan komisaris pun merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, menteri dan komisaris menculik Hawal. Menteri memaksa Hawal agar memberitahu keberadaan Ajay dan uang yang telah didapatkan Ajay. Namun Hawal berkata jika dia tak tahu kemana Ajay membawa uang itu. Yakin Hawal tak mengetahuinya, mereka pun membebaskan Hawal. Kini satu-satunya informasi adalah Slok, sahabat Ajay. Mereka tahu Slok anak mantan PSK dan mereka pun berencana untuk menjebaknya. Cerita pun berpindah ke kediaman Hima. Tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari dinas sosial. Mereka meminta bantuan kepada Hima untuk mendukung aksi unjuk rasa mengenai kegiatan prostitusi di wilayahnya. Hima pun menyetujuinya dan mempersilahkannya masuk. Namun tak lama kemudian polisi datang dan berkata jika mereka mendapat laporan jika di rumah Hima telah terjadi kegiatan prostitusi. Ternyata orang-orang itu suruhan menteri agar di rumah itu terlihat adanya praktek prostitusi. Hima pun geram dan mencoba membela diri. Namun polisi tetap menangkap Hima. Tak lama kemudian, Nelkan dan Slok datang. Nelkan menghentikan polisi itu dan berkata jika mereka tidak berhak menangkap seseorang tanpa surat penangkapan. Slok pun kesal dan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Malam harinya, Slok dan ibunya menjenguk Hawal yang sedang dalam perawatan karena ulah menteri. Slok pun bertanya mengapa orang-orang berusaha menyerang keluarganya beserta keluarga Hawal. Dan Hawal menjelaskan jika semua ini karena uang 2 miliar yang didapatkan oleh Ajay. Hawal menambahkan jika Ajay belum mengembalikan uang itu kepada Ika, Ika pasti akan terus memburu mereka. Keesokan harinya, Slok mendatangi Puja dan mengatakan yang sejujurnya jika uang yang dia dapatkan adalah dari hasil berjudi. Puja pun tak menyangka dan sangat marah kepada Slok. JK yang mendengarnya lalu mengembalikan uang yang diberikan oleh Slok dan memintanya untuk segera dikembalikan. Setelah itu, Slok datang ke kediaman Ika untuk mengembalikan uangnya dan meminta Ika untuk berhenti mengganggu keluarganya dan keluarga Ajay. Scene pun berpindah kepada Ajay yang sedang tertidur. Tiba-tiba, seekor ular terjatuh dari atap dan menggigit tangan Ajay. Sandia pun histeris dan membangunkan ibunya. Parpati lalu menyuruh Sandia untuk memanggil dokter. Sementara itu, Parpati terus menyadarkan Ajay dan mencoba menghisap bisa ular yang ada di tangan Ajay. Sementara itu, Sandia tidak bisa menemukan dokter yang masih buka karena hari sudah larut malam. Pagi harinya, dokter baru bisa datang. Terlihat Ajay masih jag-jag. Namun Parpati terlihat parah karena telah menghisap bisa ular, sehingga bisa itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Dokter pun merasa tak sanggup untuk mengobati Parpati. Ajay pun memanggil Parpati dengan sebutan ibu yang membuat Parpati terharu. Dalam keadaan sekarat, Parpati menitipkan Sandia kepada Ajay. Parpati berpesan agar Ajay bisa menikahkan Sandia dengan pria pilihannya. Setelah itu, Parpati pun tewas. Setelah kematian ibunya, Ajay membawa Sandia pulang ke desa dan mengenalkan kepada Slok. Tak lama kemudian, Nelkan datang dan menyambut kedatangan Ajay. Tiba-tiba, datang seorang wanita depresi bernama Santi. Diketahui, Santi mengalami depresi setelah keponakan dan suaminya tewas di tangan Ika. Santi melihat Sandia dan menarik tangannya, lalu menitipkan Sandia kepada Nelkan. Santi berkata jika Nelkan harus menjaga Sandia dengan baik dan selalu melindunginya, agar tidak seperti keponakannya. Setelah itu, Ajay membawa Sandia ke rumahnya untuk bertemu dengan Hawal, dan memberitahukan Hawal mengenai kematian Parpati dan wasiat terakhirnya yang menginginkan Sandia untuk menikah. Hawal pun merasa bersalah kepada Parpati, namun dia merasa senang karena bisa bertemu dengan anak gadisnya yaitu Sandia. Di sana Hawal berkata jika Ajay akan mencarikan suami untuk Sandia. Kebahagiaan Hawal semakin sempurna ketika Ajay memanggilnya dengan sebutan ayah. Hawal terkejut dan terharu.
Hawal pun memeluk Ajay sebagai ayah untuk pertama kalinya. Scene pun berpindah. Kini Slok telah sukses dan memberikan jabatan direktur kepada Ajay. Tapi Ajay ngahuleng, lalu memanggil-manggil nama ibu. Mama. Hawal pun memberitahu Hima jika Ajay memanggilnya. Hima pun terkejut dan tak menyangka Ajay akan menganggapnya seorang ibu. Ajay pun lalu memberikan kursinya kepada Hima dan berkata jika Hima lebih berhak duduk di sana. Apa yang dilakukan Ajay membuat semua orang yang ada di sana merasa terharu. Keesokan harinya, orang tua Nelkan datang ke rumah Hawal. Kedatangan mereka bertujuan untuk menjodohkan Sandhya bersama Nelkan. Hawal pun menyetujuinya dan mereka pun menetapkan tanggal pernikahan untuk Nelkan dan Sandhya. Kebahagiaan menyelimuti keluarga mereka dan Hawal pun menyuruh Ajay untuk mengambil sejumlah uang dari bank. Diam-diam, selama ini Hawal menyisihkan uang untuk biaya pernikahan putrinya. Ajay pun bergegas pergi. Namun tak lama kemudian, Ika datang bersama menteri dan komisaris. Mereka berusaha mencari keberadaan Sandhya. Karena menurut Ika, semua gadis di desa itu harus menjadi seorang PSK. Hawal pun tak terima dan mencoba melawan. Namun Ika menembak Hawal yang membuat Sandhya berteriak ketakutan. Sandhya pun dipaksa untuk ikut bersama Ika. Namun Sandhya berhasil melarikan diri. Hawal pun tak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan terluka parah. Sandhya terus dikejar oleh mereka hingga masuk ke dalam sebuah gedung. Sementara itu, Ajay datang dan menemukan ayahnya tergeletak dengan luka tembak yang cukup parah. Ajay bertanya siapa yang telah melakukan semua ini. Hawal hanya menjawab jika Sandhya sedang dalam bahaya dan meminta Ajay untuk menyelamatkan Sandhya. Setelah itu, Hawal pun tewas. Terlihat Sandhya sudah tak berdaya dalam kepungan mereka dan mereka pun memperkaosnya. Ajay berusaha mencari keberadaan Sandhya. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan Sandhya. Saat berbalik, Ajay melihat tubuh Sandhya terjun bebas dari atas gedung hingga membuat Sandhya tewas seketika. Ajay lalu membawa mayat Sandhya dan diletakkan di samping mayat ayahnya. Tak lama kemudian, Slok, Puja, dan Nelkan datang. Di sana, Ajay berkata kepada Slok, saat dulu, Ajay selalu berpura-pura tak mendengar suara jeritan seseorang. Namun saat ini, dia telah mendengar suara jeritan itu. Ajay pun berkata, jika mulai saat ini, tidak akan ada suara jeritan lagi yang terdengar di sana. Nelkan terlihat syok melihat calon istrinya tewas. Padahal sebentar lagi, mereka akan menikah. Untuk itu, Nelkan memberikan tanda di dahi Sandhya untuk menepati janji Ajay kepada ibu Sandhya jika dia telah menikahkan adiknya. Setelah itu, Sandhya dan Hawal dikremasi dan pergi dengan tenang. Hari pun berganti. Terlihat Ajay sedang berdoa. Ternyata Ajay berada di rumah menteri. Menteri pun kaget melihat Ajay ada di kamarnya. Menteri mencoba memanggil anak buahnya, namun tak ada respon. Karena ketakutan, menteri pun lari keluar kamar untuk mencari keberadaan anak buahnya. Namun sayangnya tak ada satupun anak buah menteri yang hidup. Semuanya tewas dibantai oleh Ajay. Menteri lalu pergi ke loteng dan Ajay mengikutinya. Lalu Ajay mengambil sebuah tali dan menggantung menteri. Tewasnya menteri sampai ke telinga Ika. Kini Ika memerintahkan komisaris untuk menembak Ajay atas tuduhan pembunuhan. Komisaris pun menuruti keinginan Ika. Dia pun menugaskan Nelkan untuk membunuh Ajay. Awalnya, Nelkan menolak, namun komisaris mengancamnya, yang membuat Nelkan tak punya pilihan. Keesokan harinya, Slok mengantar Ajay ke bandara dan memaksa Ajay untuk pergi ke luar negeri. Namun, mereka harus mencari cara agar Ajay bisa melewati pos penjagaan tanpa diketahui kepolisian. Tiba-tiba, Nelkan memergoki Ajay dan menangkapnya. Nelkan pun menggiring Ajay melewati pos penjagaan. Dan setelah itu, Nelkan membebaskannya. Ternyata, Nelkan berniat membantu Ajay untuk bisa melarikan diri ke luar negeri. Nelkan pun meminta Ajay agar jangan pernah kembali lagi. Setelah itu, Ajay pun pergi. Tetapi, dia malah mengkol ke sebuah toilet. Dia merampas baju pas pampres yang kebetulan sedang mengawal presiden di sana. Dia pun menyelinap keluar bersama rombongan presiden. Cerita pun berpindah kepada Nelkan. Di sana, Nelkan memberitahukan komisaris jika kini Ajay sudah pergi ke luar negeri dan tidak akan pernah kembali. Tiba-tiba, mobil mereka dihadang oleh truk yang terguling. Ternyata, itu adalah Ajay.
Ajay lalu didorodot yang membuat truk di dekat Ajay ngebeleduk. Komisaris merasa lega dan menyangka Ajay telah tewas. Namun ternyata Ajay masih selamat dan mencoba masuk ke dalam mobilnya lalu menajong Nelkan. Ternyata target Ajay adalah komisaris. Ajay lalu melompat dan menggerudukan mobilnya ke sebuah pom bensin. Sehingga mobil yang ditumpangi komisaris seketika itu ngebeleduk. Kini target balas dendam Ajay tinggal satu, yaitu Ika. Ajay memasuki rumah Ika dan membabat satu persatu penjaga yang ada di sana. Pertarungan pun terjadi antara Ajay dan Ika, dan Ajay berhasil menusuk tangan Ika. Setelah itu, Ika pergi keluar rumah dan memanggil nama anak buahnya yang lain. Namun tak ada satupun yang datang untuk menolong Ika. Bahkan para PSK di sana selalu merasa ketakutan ketika melihat Ika. Mereka pun bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Setelah itu, pertarungan pun berlanjut. Pukul-pukulan pun terjadi, sampai tiba-tiba Santi datang dan menghampiri Ika. Ika pun melampiaskan kekesalannya kepada Santi, lalu membunuhnya. Ajay semakin naik pitam dan mengambil selang yang ada di sebuah truk bahan bakar, lalu menyemprotkannya kepada Ika. Ajay pun menyuruh para PSK untuk keluar dan menyaksikan proses pembakaran Ika. Saat itu, Hima muncul dan memprovokasi para PSK untuk membakar tempat prostitusi milik Ika. Setelah itu, mereka membakar rumah Ika yang membuat Ika histeris. Kini waktunya Ajay untuk membalaskan dendamnya kepada Ika. Namun tiba-tiba Nelkan dan Slok datang. Nelkan mencoba memperingatkan Ajay untuk berhenti membunuh. Slok pun mencoba membujuk Ajay untuk tetap berpikir jernih dan jangan sampai membunuh Ika. Namun, Ajay sudah bulat dengan keputusannya untuk membunuh Ika yang sudah memperkaos adiknya. Hal ini membuat Nelkan terpaksa melepaskan beberapa tembakan ke arah Ajay. Dalam keadaan sekarat, Ajay melemparkan tubuh Ika ke dalam kobaran api hingga membuat Ika menari kegirangan karena tubuhnya terbakar. Setelah itu, Ajay pun ambruk. Slok mencoba berkomunikasi dengan Ajay, namun Ajay terlihat tak berdaya dan hanya memberikan pesan kepada Slok untuk selalu menjaga ibunya. Setelah itu, Ajay berkata jika saat ini dia haus. Tak lama kemudian, Hima datang dan membawa air suci untuk Ajay. Hima pun berkata jika hari ini Ajay pantas mendapatkan air suci darinya. Setelah itu, Ajay pun meninggal dengan tenang dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Vergati. Like jika suka ya, bye-bye.